jadi disemangatin. Disemangatin karena upacara jadi supaya kita tidak diangkat dan terbuka, kita perkenalan dulu ya. Perkenalannya dari ibu dulu atau dari kamu? Ya, perkenalkan nama ibu Indonesia, bukan ibu kita. Ibu kuliah di Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkan. Jurusan ibu itu PGMI, asal ibu Nagari Nada di Kecamatan Hatiku. Silakan kamu. Umurnya berapa? Sofia berapa bersaudara? 3 bersaudara. Punya abang? Abangnya sekolah di mana? Di Pekanbaru Pondok. Berarti abangnya di Pekanbaru tinggal di mana? Sama siapa? Sama ayah. Berarti Sofia tinggal sama ibu. Yang satu laginya? Kelas 4 sini. Hobi Sofia apa? Berenang. Berarti emang suka berenang. Hobinya apa? Emang suka berenang. Berarti ada jadwalnya sejak dulu. Cita-cita dia pengusaha, insya Allah tercapai ya. Baik, Sofia, terima kasih ya meluangkan waktunya membantu melakukan bimbingan. Jadi kita kali ini akan melakukan bimbingan individual. Sebelumnya Sofia pernah nggak melakukan bimbingan oleh guru atau dipanggil ke ruang BK gitu? Belum pernah. Berarti Sofia belum tahu apa itu bimbingan individual. Jadi dijelaskan ya, bimbingan individual itu adalah bantuan atau layanan yang diberikan guru kepada siswa secara langsung atau tatap muka, seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi setelah Sofia tahu apa itu bimbingan individual, ada nggak apa yang Sofia rasakan atau punya masalah baik di sekolah, di rumah dan lain-lainnya? Sofia tahu apa itu bimbingan individual. Apakah Sofia merasakan ada punya masalah baik di keluarga, sekolah maupun sama teman sebaya? Masalahnya apa? Dibilang diurus gitu tempat ngaji itu juga ada teman. Berarti intinya di sini dia dibully, dibilang kurus, jelek, pendek, tinggi. Sofia merasakan dibully waktu itu udah lama berarti. Penyebabnya apa sehingga dibully? Dia tuh kayak memang fisik ya. Memang fisik. Jadi setelah Sofia dibully, apa yang Sofia lakukan? Tetap berteman atau gimana gitu? Biarin aja dicuekin, mau tidak Jadi solusi dari ibu ya dari masalah Sofia ini, Sofia lebih memilih teman yang Sofia lebih nyaman, yang tidak seperti yang tidak membuli, mana fisik dan setelah Sofia merasakan tadi itu kan solusinya juga bisa mengadukan ke guru kelas, kualat atau ke guru BK supaya teman Sofia itu dinasehati bersama kita tidak boleh saling membuli, dan kalau berteman tidak boleh memandang fisik atau bahkan apa gitu. Jadi setelah Sofia menceritakan masalah ini ke ibu, apa yang Sofia rasakan? Lega. Kalau seandainya masalah ini diulang kembali, nggak usah teman sama dia, biarin aja. Kalau misalnya dia mau mana, kita bisa dia mau baik atau enggak gitu. berarti Sofia tidak berteman kalau dia baik. Ada masalah lain itu yang Sofia rasakan? Masalahnya apa? Di rumah sama adek. Masalahnya apa? Sering bohong. Itu sejak kapan? Semingguan. Itu masalahnya
bohong kenapa? Berarti Sofia misalnya dia membuangkan air yang dituduh Sofia. Jadi penyebabnya itu Sofia dituduh itu sama adiknya. Terus apa bilang orang tua Sofia kalau adik bilang gitu? Percaya sama adik. Terus kan nenek percayanya sama adik. Terus Sofia apa yang Sofia rasakan? Nggak enak rasanya tadi gitu. Jadi solusi dari ibu yang tadi kan Sofia dituduh karena tidak melakukan itu. Jadi solusinya itu Sofia membicarakannya kepada orang tua. Dia kan sudah jujur menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tapi mama Sofia baru percaya kalau itu emang nggak Sofia yang ngelakuin. Tapi yang penting Sofia udah jujur dan membicarakan sesuai apa yang terjadi. Jadi setelah Sofia cerita ini, kalau misalnya adik Sofia melakukan hal yang sama lagi gimana? Kalau misalnya ada orang lagi kayak gitu yang kalau dituduh ya Berarti biarin aja gitu. Mungkin solusinya dari ibu ya, bilang ke adik Sofia kalau kita nggak boleh berbohong. Kalau berbohong itu kan berdosa. Lagian kan dia sudah besar pasti tahu itu kalau berbohong itu berdosa kan. Masih adakah masalah lain yang Sofia rasakan? Ada juga di sekolah Sofia juga waktu itu pernah dalam kelas 3 itu kan waktu itu ada teman Sofia yang 5 tahun, jadi kami mau surprising, jadi rencananya kami ini mau biar dia nggak usah berteman sama dia gitu kan, kata kawan Sofia gitu. Nah jadi terus kan kami sudah tuh kayak kawan kami ini datang, jadi itu kan Sofia sama kawan lain 3 orang waktu itu mana yang ulang tahun ini, jadi sudah terus teman ini marah dia, terus bawanya satu kawan gitu, jadi sudah tuh lama-lama tuh dibilangnya ke ibu waktu itu tuh dituduhnya Sofia juga, padahal dia yang marah-marah ke Sofia duluan. Berarti masalahnya di sini apa? Marah-marah ke Sofia Marah Sofia, penyebabnya? karena main sama kawan ulang tahun tuh rencana mau surprising gitu. Berarti dia marah kalau Sofia mau surprise ulang tahun di teman itu. Ya untuk main sama dia. Itu penyebabnya dia larang Sofia berteman sama dia apa? Karena nanti nggak berhasil surprising dia gitu. Ini dari ibu. Jadi kan teman Sofia marahnya karena Sofia tidak mengikuti apa yang dia mau. Jadi supaya tidak ada masalah atau bersalahpahaman pendapat, jadi sebaiknya Sofia itu tetap mengikuti apa yang teman Sofia mau tadi. Tinggal. Rencana yang tadi itu mau surprisein teman Sofia berhasil dan tidak ada perkelahian di antara Sofia dan teman Sofia. Jadi di solusi tadi misalnya kejadian itu terjadi kembali, apa yang Sofia lakukan? Ikutin mau temannya tadi. Ya, saran ibu sih juga ya supaya tidak ada perkelahian dan tidak ada salah paham gitu sama teman Sofia. Apakah ada masalah lain yang Sofia rasakan? Nggak ada.
Jadi apakah ada masalah lain yang ingin Sophia ceritakan ke Ibu? Ada, Sophia bingung apa bagusnya hobi yang Cita-cita Sophia. Sophia juga pengen jadi pramugari, itu juga jadi pengen sama jadi pengusaha gitu. Jadi tadi masalahnya Sophia bingung apa cita-cita jadi pramugari atau pengusaha. Sophia tahu kan minat Sophia itu di bagian mana? Apa? Pengusaha. Berarti minat Sophia di sini tuh suka berjualan kan? Nah, jadi di situ cita-cita Sophia berarti menjadi pengusaha. Biasanya di kehidupan sehari-hari Sophia pernah berjualan atau gimana yang berhubungan dengan kegiatan pengusaha itu? Ada ayah pas TK ya. Membantu ayah berjualan pas TK. Ya. Itu jualan apa? Jualan kayak barang-barang bangunan. Jualan barang bangunan. Sophia dan cita-cita Sophia. Dan tadi kan cita-cita Sophia menjadi pengusaha. Nah, untuk mewujudkan cita-cita Sophia itu tercapai, apa yang Sophia lakukan? Bekerja keras atau membantu ayah berjualan. Bekerja keras, membantu ayah, dan pastinya kan Sophia harus belajar, semangat dan kerja keras untuk mencapai cita-cita Sophia. Ibu jelaskan tadi, Sophia masih bingung soal cita-cita Sophia atau sudah tahu apa cita-cita Sophia? Sudah tahu. Jadi setelah Sophia tahu, apa usaha Sophia untuk melakukan supaya cita-cita Sophia tadi tercapai? Harus semangat bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Tahu apa itu cita-cita Sophia? Misalnya ditanya orang apa itu cita-cita Sophia, Sophia mau jawabnya apa? Pengusaha. Nah, jadi dari sekian masalah yang sudah Sophia ceritakan tadi, apakah ada penjelasan Ibu atau yang kurang dimengerti sama Sophia? Ada Apa? tentang pertemanan. Tentang pertemanan tadi, masalah soal surprise ulang tahun tadi yang. Nah, solusi dari Ibu. Nah, masalahnya kan tadi tuh Sophia nggak mau ngikutin maunya teman tadi karena kan temannya itu kan Sophia dimarah-marahi sama teman Sophia karena nggak mau ngikutin maunya. Jadi saran Ibu, Sophia ikutin aja maunya teman tadi yang tidak berteman sama orang yang mau ulang tahun tadi, supaya acara ulang tahunnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kan apakah sudah jadi setelah semua masalah yang Sophia ceritakan tadi, apakah Sophia sudah merasa lega atau berkurang bebannya? Sudah. Ya. Nah, setelah kita melakukan bimbingan individual tadi, Ibu akan memberikan lembaran evaluasi tentang pelayanan bimbingan individual kita tadi. Jadi Sophia akan mengisinya. Ini Sophia yang nomor saudara. Terima kasih ya Sophia. Sebagai tanda ucapan terima kasih Ibu Sophia telah membantu Ibu dalam bimbingan ini. Ibu memberikan sedikit hadiah kepada Sophia. Ya, supaya Sophia termotivasi untuk mencapai cita-citanya. Sekian, terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.